fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita satu hati di dalam doa. Ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas hari yang Kau beri. Kami bisa datang berkumpul bersama, memuji menyembah Tuhan dalam ibadah raya ini. Ambil alih Tuhan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Hanya Yesus yang bertata di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala
hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Kami datang Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya
siap memuji-muji nama-Mu lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi saudara dan saya, amin. Amin. Silakan tengok kanan kiri saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Haleluya. Ada sukacita, amin. Sama-sama dengan datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus kita. Setelah kita datang ke baitnya, kita masuk gerbangnya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya,
bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia, tujuh sangka kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, lambai-lambaikan tangannya saudara. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati untuk terima taburan firman Tuhan. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolong yang setia, kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita katakan dari awal. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku.
janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku, aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua yang dapat ku minta. Haleluya, Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kami percaya pada pagi hari ini juga Kau sudah hantarkan kami semua di tempat ini dalam keadaan yang baik dan sehat. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam untuk bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berapa hamba-Mu Tuhan Yesus, berapa juga jemaat-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru lagi Tuhan dari Engkau. Terima kasih, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Kita kembali lagi tempat ini setelah 2 bulan ya saudara ya, 2 bulan yang lalu. Saudara ada yang ikut demo akhir Agustus yang lalu? Beneran? Nggak ikut? Memantau berita? Wah itu dia. Ternyata jemaat kita salah satu juga tulisannya begini, Wakil Pemret. Waduh, berarti dia juga lebih tahu nih ya, ada senyum-senyum di belakang tuh. Nah, jadi kita memang dalam keadaan yang sulit. Kita sedang menghadapi satu situasi yang boleh dikatakan memprihatinkan. Nah, tapi bukan berarti situasi yang buruk tersebut menjadi satu pembenaran bagi siapa saja untuk bisa ya katakan mencaci maki, menyalahkan, menghujat, bahkan ada juga yang menyebarkan fitnah. Nggak ada alasan dalam situasi apapun untuk bisa melakukan hal-hal yang tidak terpuji, gitu kan? Apalagi ketahuan salah satu jemaat Betani Bulungan ikutan demo gitu. Wah, itu lebih parah lagi. Yang dicari nanti gembalanya tuh, gimana tuh? Demonya harus begini gitu kan ya. Nih, tulisannya juga kepanjangan nih, gelarnya kebanyakan. Biasa aja, nggak usah pakai nama aja mungkin ya. Nah, saudara bicara tentang gelar ini juga kebanyakan begini, saya jadi ingat nih, waktu itu belum punya gelar insinyur kan. Waktu itu masih kuliah. Waktu kuliah udah kerja. Biasa kalau udah kerja dapat duit, bosan menghadapi kuliah. Maunya dapat duit terus gitu kan. Tapi kalau kuliah nggak lulus, orang tua saya bilang nggak boleh berumah tangga, katanya begitu. Dia masih percaya zaman dulu kalau kita punya gelar hidupnya akan terjamin gitu ya. Terus kemudian juga ya calon istri bilang wah udah lama nih, udah sekian tahun gitu kan. Jadi mau nggak mau diterusin, dapatlah yang pertama itu insinyur. Akhirnya hari pertama setelah saya lulus dapat nilai dari kampus, langsung malamnya saya bilang sama orang tua saya, mungkin nggak ada di sini. Wah saya mau lamar ini Suryatin gitu. Oh iya gitu, wah udah siap ya gini-gini. Iya pokoknya yang penting udah punya gelar selesai gitu kan. Nah itu bicaranya tentang gelar, tapi ini kebanyakan. Nah saudara, menghadapi yang tadi saya bilang namanya situasi sekarang ini memang situasinya sangat memprihatinkan. Kita punya yang namanya kepintaran, gelar dan segala macam, belum tentu bisa mengatasi semua hal tersebut. Tetapi jangan lupa memang yang namanya pendidikan juga penting, supaya apa? Kita mengerti, pada saat kita menanggapi yang namanya masalah, kita jadi mengerti. Pada saat kita menghadapi masalah, kita tahu jalan keluarnya, kita tahu solusinya, tidak sembarangan bicara. Tapi kita harus lihat
dari beberapa sisi supaya kita itu tahu kebenarannya, tidak berada dalam keadaan yang salah pada saat kita mengkomentari suatu masalah. Nah, belajar daripada demo akhir Agustus kemarin, di situ kalau saudara tadi bilang ikut memantau walau nggak ikut demo, di situ kan bisa kita lihat berapa banyak orang yang mengerti akan masalah, berapa banyak orang yang hanya terpacu melihat satu masalah lalu menambahkan lagi, istilahnya begini, tambahin tuh bumbunya, makin sedap gitu kan. Saudara pas masuk tadi udah berasa belum ada bau-bau yang gimana gitu? Udah lapar ya? Tapi nggak apa-apa ya, saya khotbah dulu sebentar, nanti kalau udah baru kita selesaikan dengan damai ya. Nah, jadi di Alkitab juga kita tahu ada seorang yang namanya Ayub. Ayub di sini dikatakan adalah seorang yang saleh dan jujur. Kemudian Ayub dikatakan juga takut akan Allahnya. Dan dikatakan juga Ayub itu menjauhi yang namanya kejahatan. Saudara bisa lihat di Ayub 1 ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Kira-kira kalau orang seperti ini masuk gak dalam pencobaan? Dia orangnya saleh dan jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Pasti saudara akan berpikir ini pasti orang hidupnya baik-baik saja, betul kan? Tapi kenyataannya apa? Allah tetap mengizinkan Ayub masuk dalam pencobaan dan penderitaan. Karena apa? Karena ada satu kalimat daripada si jahat atau iblis atau setan. Dia bilang, gak mungkin Ayub itu bisa hidup saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, kalau bukan Allah yang jaga. Di sini nih, Allah itu kadang-kadang suka bermain-main. Saya sering bilang seperti itu. Dia mengizinkan yang namanya Ayub untuk dicobai. Ayub sudah dikatakan saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Tapi Allahnya iseng. Dia kasih kesempatan kepada yang namanya si jahat untuk mencobai. Nah, jadinya masuklah dia dalam pencobaan dan penderitaan. Ada berapa penderitaan yang dialami oleh Ayub. Yang pertama, nanti kalau saudara baca seterusnya ya, ada di ayat-ayat berikutnya. Yang pertama saya catat di sini, Ayub kehilangan 500 pasang lembu dan 500 keledai betina karena dirampas orang Sheba. Itu yang pertama. Yang kedua, Ayub kehilangan 7.000 ekor kambing domba beserta para penjaganya karena disambar api dari langit. Yang ketiga, Ayub kehilangan 3.000 ekor unta dan para penjaganya karena diserbu orang Kasdim. 3. Yang keempat, Ayub kehilangan 7 putra dan 3 putri sekaligus karena rumah tempat putra-putrinya mengadakan pesta rubuh seketika. Yang keempat. Nah, kalau saudara nanti baca di ayat yang pertama, selalu ada kalimat sementara orang itu berbicara. Jadi yang pertama tadi dikatakan Ayub kehilangan 500 pasang lembu, 500 keledai betina karena dirampas orang Sheba. Ada orang ngomong seperti itu. Tapi ada kalimatnya, sementara orang itu berbicara, datanglah berita yang kedua. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang yang ketiga. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang yang keempat. Jadi saudara bisa bayangkan, kejadiannya itu mungkin nggak nyampe hitungan jam. Dia dapat sekaligus 4 pencobaan. Apakah pencobaannya udah selesai? Belum. Ayub 2 ayat 7, di situ ditulis dia harus menghadapi pencobaan penderitaan yang kelima, saya catat di sini. Ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Jadi sekujur hidupnya itu ada apa tuh bara yang busuk. Nanti saudara cari ya. Yang kelima itu, yang keenam, kemalangan Ayub belum berakhir. Karena di ayat yang ke-9, ini dia. Ayat yang ke-9,
Berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah, istri seharusnya menjadi tiang doa, betul nggak? Nah, yang jadi istri bangga nih, dia jadi tiang doa suaminya. Tapi istrinya Ayub beda, dia malah bilang kepada Ayub, masa sih kamu itu masih bertekun dalam kesalehan kamu? Mendingan kamu kutuki Allahmu, kemudian mati. Itu yang ke-6. Nah, tidak lama kemudian datanglah teman-teman Ayub untuk bisa menyampaikan pendapatnya gitu kan, keluh kesah Ayub semua didengerin gitu ya, namanya teman, namanya sahabat. Tapi ternyata teman-teman Ayub ini juga datang dengan menuduh. Nah, ini yang ke-7. Jadi penderitaan, pencobaan Ayub yang dikatakan di ayat pertama itu, seorang yang saleh dan jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, dia langsung mendapatkan 7 hal yang tidak enak dalam kehidupannya. Nah, 7 hal tersebut kalau misalnya kita refleksikan ke dalam kehidupan kita, sanggup nggak kira-kira? Pertama, harta benda, oke lah bisa hilang ya kan, karena sesuatu dan lain hal. Yang kedua, ada anak-anaknya, sekaligus 7 putra 3 putri, betul nggak? Atau kebalik? Nah, itu juga langsung mati seketika pada saat dia mengadakan pesta. Kemudian tambahan lagi, istrinya datang menyarankan untuk mengkutuki Allahnya. Yang ke-7, teman-temannya juga demikian. Nah, Ayub tadi dikatakan adalah satu pribadi yang benar di hadapan Allah. Tapi Allah mengizinkan Ayub masuk dalam pencobaan hanya karena yang namanya iblis itu nggak suka. Jadi kehidupan seseorang bisa berubah karena hal tersebut. Walaupun Ayub harus menghadapi hal yang pahit dalam kehidupannya, tapi ternyata yang namanya Ayub itu dikatakan tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub 2 ayat yang ke-10. Nah, ini jawabannya. Dia berbicara sama istrinya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, di sini disebutkan Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi walaupun sudah ada hal yang ke-7 tadi, Ayub tetap bilang bahwa dia tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara bisa bayangkan yang namanya Ayub begitu nerimo tentang apa yang menjadi pencobaan dan penderitaan. Ayub juga dikatakan tidak menyalahkan alam. Ayub tidak menyalahkan yang namanya situasi. Ayub juga tidak menyalahkan yang namanya penjaga domba, penjaga kambing, penjaga unta, kok nggak bisa jaga, hilang semua diambil orang, kira-kira begitu. Ayub juga tidak menyalahkan teman-temannya, dan bahkan Ayub dikatakan tidak menyalahkan dirinya sendiri. Berapa banyak dari kita yang kalau karena sesuatu dan lain hal dilakukan oleh orang lain, kita mencari kesalahan orang tersebut? Ada? Ada, satu, tapi saya yakin banyak. Semua begitu, termasuk saya juga. Cari dulu kesalahan, begitu kan? Tapi kalau Ayub ini enggak. Ayub dikatakan tidak menyalahkan sekelilingnya. Terlebih lagi, Ayub tidak menyalahkan Allah seperti yang dinyatakan dalam beberapa teks. Tadi ya, Ayub dikatakan tidak berbuat dosa, tidak menuduh Allah, dan juga dia tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, jadi setiap pencobaan yang dialami oleh yang namanya Ayub ini tidak menjadi pembenaran bagi seorang yang namanya Ayub untuk menyalahkan situasi orang lain, bahkan Allahnya. Kalau kita berada dalam keadaan tersebut, pasti kita akan melakukan salah satu lah daripada hal-hal tersebut. Sebelum kita kembali bisa bertobat untuk bisa menyatakan hal yang sebenarnya. Nah, mumpung masih pagi nih, masih fresh ya, saudara masih seger gitu, sebelum ngantuk.
saya mau tes saudara juga nih. Kita pasti pernah SMP menerima yang namanya satu persoalan gitu kan, yang harus dikerjakan. Saya pilih untuk masalah fisika, matematika biar kita bisa ngitung, biar kita otak kita jadi encer nanti ya. Coba deh, nah ini kelihatan nggak? Kelihatan ya, kurang lebih ya. Di sini ada tempat A, tempat B. Jarak A dan B adalah 300 km. Pada jam keberapa mereka bertemu jika berangkat pada jam 7 pagi? Nah, coba. Ini soal SMP saya pikir. Pasti ingat kecepatan adalah apa banding apa? Jarak per waktu. Gitu ya. Nah, pasti ingat lah, cuman pura-pura aja nih semua nih. Atau kalau lupa ya nanti pulang belajar lagi. Nah, pertanyaannya di sini pada jam keberapa mereka bertemu jika berangkat pada pukul 7 pagi. Dari A kecepatannya 30 km per jam. Dari B kecepatannya 20 km per jam. Jadi dari A jalan 30 km per jam, dari B jalan 20 km per jam. Kira-kira mereka akan bertemu jam berapa? Begitu kan pertanyaannya kan? Ya udah, supaya saudara nggak ngitung, nanti minta kertas, coret-coret sana sini, kita nggak pulang-pulang. Nih saya kasih jawabannya. Nah, dalam 1 jam, A itu berjalan 30 km, si B 20 km. Kalau saya gabung dan A dan B 50 km. Waktunya adalah jarak dibagikan dengan total kecepatannya. Jadi 300 bagi 50. Dikalikan satuan waktunya adalah jam. Jadi 6 jam. Nah, udah kepikir ya kira-kira ya. Kalau mereka berangkat jam 7, kira-kira mereka akan bertemu jam berapa? Hah? Jam 1. Jam 11 apa jam 1? Jam 1. Kok bisa jam 1? Gitu ya. Tapi udah ngerti kan? Si A itu jalan 20 km, dalam waktu 6 jam dia menempuh 120. Dalam 6 jam yang dari A ke B itu akan menempuh 180. Jadi jaraknya itu pas 180 dan 120, 300. Nah dia ketemu di tengah-tengah dalam jangka waktu 6 jam. Jadi mereka bertemu pukul 13. Oh, ini udah kasih jawabannya jadi pada jawab nih ya. Oke, jadi mereka bertemu pada pukul 1 siang, ya kan? Sebentar lagi nih, bentar lagi kita makan, jam 1. Ya. Nah, saudara, dalam pikiran saudara, dengan ilmu yang namanya ilmu pasti itu adalah ilmu yang udah pasti, kayak begini, pasti. Kita udah tahu persoalannya, cara penyelesaiannya tahu, jawaban akhirnya juga udah tahu. Kira-kira dalam benak saudara apa yang saudara pikirkan? Masa percaya begitu aja sama soal? Kalau kita waktu SMP harus percaya. Karena kalau melenceng daripada jawaban, saudara kan salah, nggak dapat nilai. Begitu kan? SD, SMP, SMA, universitas juga begitu gitu ya. Saya punya pengalaman universitas. Dalam skripsi saya menganalisa yang namanya satelit. Zaman itu, tahun 94. Nggak ngerti satelit. Udah, saya berangkat ke Indosat. Ada namanya satelit Palapa waktu itu. Satelit Palapa C. Yang sekarang udah nggak tahu kemana satelitnya. Lalu berkoordinasi dengan luar negeri. Gimana caranya ke luar negeri? Nggak ada, cari literatur. Gitu kan. Udah saya bikinin buku, tebel. Pas hari H-nya masuk ke dalam ujian, itu dosen-dosen berkumpul gitu kan. Ada dosen pembimbing saya, kira-kira dia bantuin saya. Ada dosen yang matematika, wah ini belum tentu bantu gitu kan. Ada dosen yang lain, mungkin bantu, mungkin enggak gitu. Akhirnya setelah saya memaparkan skripsi, ini satelit tuh kayak begini, nanti jalannya begini, kita mesti koordinasi supaya semuanya itu senang-senang semua gitu kan. Nggak ada kejadian yang aneh gitu.
yang jadi pertanyaan utama adalah, coba bantu saya menghitung 10 log 2 pangkat 3, penjelasannya bagaimana? Nah loh, saya udah bicara tentang satelit dan segala macam yang ditanya itu. Tapi memang itu basic kan, seenggak-enggaknya harus tahu, dibagi sini, ya bisa lah menjelaskan. Nah pada saat kembali lagi pada soal ini kan soal kira-kira mudah dan pasti. Udah ngerti deh, udah 10 menit saya ngomong pasti ngerti nih. Kira-kira ada tambahan nggak dari benak saudara pada pagi hari ini setelah melihat soalnya ada, cara penyelesaian ada, tujuannya ada. Kira-kira apa lagi yang mau saudara tambahkan? Ada nggak yang kepikiran begini? Dari tadi diem aja soalnya. Pak, nggak mungkin. Itu dia pasti datangnya jam 1 lewat dikit lah, atau 1.30. Kenapa alasannya? Macet Pak jalan tol. Ada nggak yang pikir gitu? Ada? Nah, udah satu. Nah, kemudian, Pak kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya si B itu walaupun dia berangkat jam 7, tapi saya tahu karakternya. Dia orangnya suka telat Pak. Pasti datangnya juga jam 2-an. Ketemu jam 2. Gitu. Ada nggak yang begitu? Udah mulai angguk-angguk. Oke ya. Jadi saudara bisa lihat bahwa satu persoalan yang namanya pasti, itu ternyata pada hari ini, jam ini, kita bisa buat sesuatu yang berbeda. Karena apa? Masing-masing dari kita punya pemikirannya sendiri, betul nggak? Ada lagi, Pak, nggak jadi ketemu, batal. Kenapa? Lagi ke gereja. Gitu. Banyak hal yang bisa kita dapatkan setelah kita menganalisa. Nah, udah stop sampai sini. Jam 1 udah jelas, tapi dari banyak hal kita bisa simpulkan bahwa manusia bisa punya banyak pendapat. Kembali lagi ya tadi ke masalahnya si Ayub. Nah, teman-temannya Ayub ini saya catat di sini ada 4 nih yang menjadi pokok utama bahasan. Ada yang namanya Elifas, ada yang namanya Bildad, ada yang namanya Sofar, ada yang namanya Elihu. Pernah baca kan kisahnya? Lupa-lupa ingat. Banyakkan lupanya daripada ingatnya. Karena lupa ingat. Coba balik, ingat lupa. Jadi banyak ingatnya walaupun masih ada juga lupanya ya. Nah, jadi saya simpulkan buat saudara. Saudara harus percaya karena saya udah baca. Kalau saudara mau baca 42 pasal kebanyakan. Pernyataan Elifas nih ya terhadap Ayub didasarkan pada pandangan bahwa penderitaan adalah hukuman atas dosa. Dan Ayub pasti telah melakukan suatu kejahatan besar karena penderitaan yang menimpanya. Ingat ya tadi ya, dia sudah ditimpakan 4 yang merupakan penderitaan, pencobaan, lalu ada yang kelima, keenam, dan ketujuh. Jadi poin pentingnya dari pernyataan Elifas sudah saya rangkum buat saudara. Yang pertama adalah penderitaan sebagai hukuman dosa. Elifas meyakini prinsip umum tabur tuai bahwa yang namanya kejahatan pasti menghasilkan penderitaan. Dan ia menyimpulkan bahwa penderitaan Ayub pasti disebabkan oleh dosa yang ia lakukan. Itu satu. Yang kedua, yang namanya kebenaran manusia itu ada batasnya. Karena Allah paling benar. Yang kedua, kebenaran manusia itu ada batasnya. Elifas menyatakan bahwa tidak ada manusia yang benar di hadapan Allah dan bahwa Allah tidak dapat terhalang oleh manusia. Masuk akal kan? Yang ketiga, saya catat di sini nasihat untuk introspeksi. Berdasarkan kesalahan dalam memahami situasinya Ayub, Elifas menyuruh Ayub merenungkan kesalahannya, mengakui dosanya dan bertobat. Nah, yang berikutnya tuduhan dosanya yang konkret adalah begini. Dalam Alkitab di Ayub ke-22, Elifas menuduh Ayub telah melakukan berbagai kejahatan. Saudara kalau nggak percaya, kita buka Ayub 22. Nanti pernyataan saya kan sudah saya sarikan, tapi ada juga nggak percaya. Oke, Ayub 22 terus. Berikutnya Ayub. Terus lagi. Terus berikutnya saya juga lupa di mana tadi. Terus
berikutnya. Nah, ternyata ini yang dilakukan Ayub. Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudaramu. Dari awal kan kita tahu Ayub itu orangnya saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Tapi di sini disebutin sama temannya, engkau menerima gadai dari saudaramu. Dia terima juga gadai. Yang kedua, dia merampas pakaian orang yang nggak pernah disebutkan kan, tapi ada loh di Alkitab. Berikutnya, 7. Orang yang kehausan tidak kau beri minum air. Ternyata Ayub melakukan ini juga. Dan orang yang kelaparan tidak diberi makan. Gitu. Tapi karena saudara jarang baca, jadi baru hari ini tahu gitu ya. Nah, jadi ada 4 pernyataan penting daripada Elifas. Kalau saudara perbandingkan dengan keadaan di sini, di realita kehidupan saudara-saudara, penderitaan itu sebagai hukuman dosa. Keberadaan manusia itu sangat terbatas. Nasihat untuk introspeksi, ada tuduhan dosa yang kayak tadi itu. Kira-kira saudara ingat gak? Itu orang seperti apa yang kira-kira sama dengan Elifas? Saudara pasti ingat kalau ke gereja pasti diomongin itu, betul gak? Yang pertama, penderitaan itu hukuman dosa, makanya kamu menderita, dosa kali kamu. Tuh ya, satu. Yang kedua, manusia itu orangnya terbatas, kita nggak bisa, Allah itu punya kuasa. Ya. Yang ketiga, introspeksi dong, kalau mendapatkan penderitaan, pencobaan, introspeksi dong gitu ya. Ini adalah contoh daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang merasa dirinya orang Kristen. Betul nggak? Kita kadang-kadang juga begitu. Ada orang yang lagi susah, banyak dosa. Ini dia nih dosanya. Kalau kita lebih tahu menyelidik, tadi kayak ada wakil Pemret di belakang, dia pasti nyelidik kan, wah dosanya apa nih gitu. Dibacain, kena. Seperti si Elifas membacakan dosa-dosanya Ayub. Tapi kesalahannya si Elifas di matanya Allah adalah bahwa Elifas ini salah sasaran. Nasihat Elifas tidak cocok untuk situasi Ayub. Karena penderitaan, pencobaan Elifas bukan karena dosa. Dia orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Yang kedua, yang namanya Elifas ini tidak memahami yang namanya Ayub. Dia punya hubungan yang khusus loh dengan Tuhan. Ya kan, dia takut akan Tuhannya. Kesalahannya si Elifas adalah dia pakai hikmat dunia. Nah, itu satu orang yang namanya Elifas. Akhirnya pendapat, pernyataan daripada Elifas ada 2 kali session tuh dalam seluruh kitab Ayub. Akhirnya dikatakan Elifas disimpulkan ditegur oleh Allah karena dia tidak bicara hal-hal yang baik dan benar tentang yang namanya Ayub. Satu orang namanya Elifas. Kedua, tadi kita bicara ada namanya Bildad, temannya berikutnya. Saya catat di sini, Bildad berpusat pada keyakinan bahwa penderitaan Ayub adalah akibat langsung dari dosa dan kefasikan. Baik yang dilakukan Ayub sendiri maupun dilakukan oleh anak-anaknya. Ayub adalah orang yang saleh dan jujur, tapi yang namanya anak-anaknya masih bersifat seperti anak-anak yang lain. Sama kayak kita kalau masih melakukan kejahatan, namanya juga anak-anak, gitu kan. Anaknya berpesta, pora dan segala macam, ya melakukan kegiatan layaknya anak-anak muda. Akhirnya dia dalam satu pesta rubuh rumahnya, mati semua. Jadi Bildad ini menyatakan bahwa dia yakin penderitaan Ayub itu karena dosa dan kefasikan baik yang dilakukan Ayub maupun keluarganya. Nah, poinnya adalah bahwa dia menyatakan Allah itu adil. Betul, Bildad membela yang namanya keadilan Allah dengan menegaskan bahwa
Allah selalu menghukum orang yang jahat dan melindungi orang yang benar. Kembali lagi ya, yang namanya Bildad dia tetap menyalahkan yang namanya Ayub. Tapi dia memakai yang namanya keadilan Allah. Allah itu adil. Dia pasti hukum orang yang jahat, dia bela orang yang benar. Nah, yang kedua, penyebab penderitaan. Yang namanya Bildad berargumen bahwa Ayub mengalami penderitaan karena dosanya sendiri ataupun dosa anak-anaknya. Jadi dia bawa-bawa keluarga nih. Mungkin kamu nggak dosa, tapi anak-anakmu dosa, kamu mesti beresin. Yang ketiga, Bildad menasihati Ayub untuk bertobat dan mencari Allah. Dalam prosesnya, yang namanya Bildad tetap menuduh Ayub berbuat salah. Yang berikutnya, ketidaklayakan manusia, bahwa manusia itu tidak mungkin selalu benar di hadapan Allah. Nah, ini pendapat dari seorang yang namanya Bildad. Sama, tapi dia menambahkan mungkin ada dosa lain. Dosa kamu enggak, tapi dosa anak-anak kamu gitu kan, harus ditanggung, namanya dosa keluarga dan segala macam. Berikutnya, penyebab penderitaannya karena ada dosanya lah, kurang lebih begitu. Nasihat tuduhannya, ya kan kita sebagai manusia belum layak untuk hal tersebut. Allah lebih baik, Allah punya itu adil, dia membenarkan orang yang benar, menyalahkan, menghukum orang yang jahat. Gitu. Kalau kita bandingkan poin daripada Bildad, nggak jauh beda dengan keadaan sekeliling kita. Kalau kita berbuat salah, bahkan kita masuk dalam pencobaan, itu yang dikejar. Kamu pasti buat dosa, Allah itu baik. Allah itu adalah Allah yang sempurna. Allah pasti akan menghukum orang yang jahat, lalu membela orang yang benar. Pasti itu juga ada di sekitar kita. Baik si Elifas maupun Bildad. Nah, ada orang yang namanya ketiga, Sofar. Sofar ini kalau saudara mungkin lebih sering mendengar dibandingkan yang lain. Sofar ini kelihatannya dia begitu mengetahui, mengerti keadaan daripada Ayub, lalu dia membandingkan yang namanya Allah itu adil, lalu dia berbuat sesuatu, merangkum dan segala macam, lalu dia bisa memutuskan. Saya catat di sini pernyataan dari Sofar. Sofar menuduh Ayub membenarkan diri dan keras kepala karena tidak mengakui dosa yang telah dilakukan oleh Ayub. Jadi dia menuduh adanya dosa-dosa yang tersembunyi, yang kita nggak tahu. Yang namanya dosa itu kan hanya kita dan Tuhan yang tahu, betul nggak? Hati orang tidak ada yang tahu. Nah, jadi kalau sakit hati ya disimpan sendiri gitu kan, nggak pernah tahu sampai orang itu jadi berubah warnanya, kuning lah, atalah segala macam ya. Yang kedua, Sofar menasihati Ayub untuk bertobat agar Allah bisa memulihkan keberuntungan dan mengembalikan kebahagiaannya. Jadi ada satu kebutuhan yang namanya bertobat. Ditekankan berkali-kali Ayub itu harus bertobat. Yang ketiga, Sofar menggambarkan kehancuran menimpa orang fasik dan Ayub masuk dalam kategori ini. Ayub dikatakan orang fasik. Orang fasik itu apa? Orang yang kira-kira tahu akan Allah, dia ikuti, tapi ya begitu tetap melakukan kejahatan bersama-sama, masih paralel gitu. Sofar juga menekankan keagungan hikmat Allah tidak terselami oleh pikiran manusia. Jadi Ayub itu nggak boleh mempertanyakan rencana Allah. Padahal dalam setiap hal yang namanya rencana Allah bagi kehidupan manusia ialah yang baik-baik, betul kan? Tapi dia masuk dalam pencobaan, masuk dalam penderitaan. Nah, Sofar juga meyakini bahwa penderitaan yang dialami Ayub hanya merupakan hukuman Allah akan kejahatan yang dia lakukan. Jadi yang namanya Sofar, dia mengerti sekali, mungkin dia mengerti Allah itu sedemikian adilnya, Allah itu sedemikian sempurnanya. Kemudian yang namanya Ayub itu dituduh tetap ada dosanya, dosa yang tersembunyi gitu ya. Akhirnya apa? Dia menyampaikan bahwa Ayub itu harus bertobat. Harus bisa minta pertobatan dari Tuhan supaya bisa dipulihkan keadaannya. Nah,
So far sama, nggak jauh beda dengan dua teman yang tadi. Dan so far ada di sekitar kita juga. Kita ada yang lebih mengerti nih. S1, S2, S3 masuk dalam teologi, lalu dia ikut-ikutan menyampaikan bahwa kamu itu dosa. Coba saya mau tahu dosa yang tersembunyi kamu apa lagi? Kan nggak mau semua orang ngaku, betul kan? Kalau nggak ditanya atau orang itu nggak pada posisi ada di ICU. Last minute, ngaku pasti ngaku. Ngaku Yesus Tuhan juga di situ, ya kan? Padahal selama hidupnya belum tentu. Nah, jadi seperti itulah keadaan daripada teman-teman Ayub. Nah, satu lagi ada yang namanya Elihu. Elihu ini tukang kritik. Dia menjustifikasi dirinya lebih baik. Allah itu dianggap tidak adil. Padahal Allah itu adil kan? Kebenaran dosa tidak mempengaruhi kodratnya Allah. Jadi Allah itu belum tentu, dia nggak perhatiin dosa. Mungkin aja Allah kepingin kamu itu menderita kayak begini dan segala macam. Nah, jadi Elihu di sini saya catat mengajarkan bahwa penderitaan bukan selalu hukuman atas dosa. Nah, ini beda ya, satu orang ini beda dengan yang lain. Tetapi bisa menjadi cara Allah untuk menguji, memurnikan jiwa manusia sehingga manusia bisa lebih intim dengan dia. Akhir-akhir ini kita juga sering berhadapan dengan orang yang seperti ini. Sudah mulai berdamai dengan orang yang berbuat dosa, lalu dia pikir, udahlah mungkin ini salah satu cara Tuhan Allah kita untuk bisa memurnikan kamu. Nggak apa-apa, masuk dulu dikit-dikit dosa oke, tapi abis itu ya kamu bertobat supaya Allah itu benar masuk dalam pengujian, Allah mengangkat kamu kembali keluar, gitu ya. Jadi udah tahu ceritanya, kira-kira ada yang berpendapat seperti itu. Nah, Elihu juga menegaskan bahwa Allah tidak terikat dan tidak terikat oleh tindakan manusia, baik kebenaran ataupun dosa. Karena apa? Tadi dikatakan kodratnya Allah itu enggak terpengaruh antara dosanya manusia ataupun kehendak Allah sendiri. Jadi secara kodrat Allah itu punya hak. Namanya apa kalau sekarang? Kita lebih senang dengan pemerintahan prerogatif, ya kan? Jadi itu adalah hak terakhir daripada seorang pemimpin untuk menyampaikan keputusannya. Pemimpin bilang A harus diikutin. Tapi masalahnya rakyatnya nggak mau ikut, demo lah mereka. Ya. Jadi dia kritik terhadap Ayub. Elihu dikatakan menegur Ayub karena dirinya merasa selalu benar di hadapan Allah. Menganggap Allah itu tidak adil. Sempat dalam beberapa kali mungkin Ayub pernah bilang seperti itu, tapi Ayub tidak menyiratkan secara langsung. Kemudian Elihu menyarankan bahwa Allah ingin berkomunikasi dengan Ayub. Dan sikap Ayub yang menyalahkan Allah menjadi penghalang untuk komunikasi tersebut. Jadi dia berpikir lebih jauh, lebih dalam lagi. Seorang yang namanya Elihu ini, dia berpikir bahwa mungkin aja Allah pingin komunikasi, ya kan? Kalau kita kan, kita doang yang berkomunikasi dengan Allah. Allah mendengar suara kita, tapi kita mendengar suara Tuhan enggak? Allah mendengar suara kita. Karena kita setiap malam berdoa, meminta atau mengucap syukur. Yakin. Tapi Allah bilang banyak permintaannya. Nah, Allah tadi dikatakan mendengar. Kalau kita mendengar suara Tuhan enggak? Dengar suara jangkrik. Ya, jadi yang namanya Elihu menyarankan bahwa Allah ingin komunikasi dan itu caranya supaya kamu itu bertobat, bisa kembali lalu bisa berkomunikasi dengan Allah. Ya, masuk akal juga. Yang namanya Elihu bilang begitu masuk akal. Nah, 3 teman Ayub, Elfaz, Bildad, Sofar dikenal sebagai orang yang suka berbicara panjang lebar mengakibatkan mereka dikutuk oleh Tuhan. Itu nanti ada ayatnya di ayat Ayub 42 ya. Lalu pada satu ketika Ayub yang bosan dengan retorika mereka tidak berguna. Jadi pendapat mereka itu nggak dianggap sama Ayub. Karena Ayub merasa dia orang yang saleh dan jujur. Saudara buka di Ayub 16 ayat yang kedua.
Ada kalimat daripada Ayub. Hal seperti itu telah acap kali ku dengar, sering dengar. Katakan penghibur sialan kamu semua. Jadi Ayub akhirnya menyimpulkan bahwa teman-teman ini ya itu gak ada gunanya lah, kira-kira begitu ya. Nah, lalu setelah mereka bertemu Ayub sebagai teman dan sahabat, mereka mendengarkan keluh kesah, berbagi pengalaman dan segala macam. Di situ dituliskan bahwa kebisuan mereka tidak berlangsung selamanya. Saat mereka memberikan serangkaian pidato kepada Ayub, itu di Ayub 4-25, keyakinan mereka adalah bahwa Ayub menderita karena dia telah melakukan sesuatu yang salah. Ya, tadi kita udah bicara bahwa itu juga terjadi di orang-orang sekitar kita. Kalau ada orang masuk dalam penderitaan, pasti ada salah, pasti ada dosa. Tersembunyiikah atau enggak, itu tergantung. Pembicaraan yang lebih intens lagi, yang namanya konseling. Ayo ngobrol, kamu punya dosa apa lagi, gitu kan? Saya nggak buka kok, tapi ya menjadi tahu sama tahu lah bahwa kamu harus bertobat dan segala macam. Allah itu adil dan segala macam. Udahlah, udah sering lah kayak begitu. Tapi saudara harus ingat bahwa Ayub adalah dikatakan seorang yang saleh dan jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi namanya kejahatan. Ayub masuk dalam pencobaan penderitaan karena ada yang namanya setan, iblis tadi bilang sama Allah, gak mungkin namanya Ayub bisa seperti itu kalau kamu gak jagain Allah, gitu kira-kira gitu ya. Allah bilang oke, cobain deh, gitu. Dikasihlah pencobaan. Nah, saudara bisa menyimpulkan bahwa yang namanya masalah, yang namanya pencobaan harus ada jalan keluar, betul kan? Nanti Allah juga punya jalan keluar. Tapi dia ingin tahu keadaan Ayub setelah dicobai, dia izinkan untuk dicobai oleh namanya iblis seperti apa. Tapi memang dalam perjalanannya Ayub naik turun. Ada juga teman-temannya yang tadi saya bilang, yang ada di sekitar kita juga sama, menambahkan segala sesuatu walaupun dia nggak tahu inti permasalahannya apa. Pendapat kita bisa saja memperbaiki yang namanya seseorang dalam pencobaan, bisa juga menambah buruk. Lalu ada juga orang yang bisa menyimpulkan bahwa ini salah kamu, salah nih kamu, jadi kamu punya dosa dan segala macam, selesaikan dulu. Ada juga yang bilang mungkin Allah mau ngobrol sama kamu, caranya begini gitu ya. Nah, jadi beda-beda. Nah, Tuhan dikatakan dengan jelas 42 ayat 7. Tuhan mengucapkan firman kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Yang bicara ini siapa? Tuhan. Bicara kepada Elifas dan dua temannya. Allah murka kepada mereka. Karena apa? Tidak berkata benar tentang siapa? Tentang Allah dan tentang Ayub. Nah, itulah keadaan orang teman-temannya Ayub yang namanya Elifas, Bildad, Sofar. Dia nggak bilang nih, Elihu termasuk apa enggak? Karena di sini tulisannya terhadap Elifas dan kedua sahabat. Nah, jadi Elifas, Bildad, sama Sofar. Saya belum tahu nih yang Elihunya kemana. Nah, jadi meskipun pada akhirnya Ayub melakukan kesalahan dengan melebih-lebihkan kebenarannya, ia tetap tidak melakukan apapun yang pantas untuk diterima atas penderitaannya. Jadi simpulannya adalah cobaan yang dialami Ayub tidak terkait dengan perilakunya. Garis besarnya di situ. Cobaan yang dialami Ayub tidak terkait dengan perilakunya. Ternyata bisa ya, orang yang dikatakan saleh, jujur, takut akan Allah, tidak tidak berbuat kejahatan, ternyata bisa masuk juga dalam pencobaan. Jadi kalau kita berasumsi dari satu masalah, pasti akan ada penghakiman daripada Tuhan. Coba kita buka di Yohanes 9.
Ini ada cerita tentang yang lain nih, Yohanes 9 ayat pertama sampai ketiga. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Oke, ayat kedua. Muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah orang yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Berapa banyak dari kita yang kalau melihat ada orang lahir buta, kita langsung berasumsi ini pasti punya dosa. Anak kecil lahir nggak mungkin dosa, pasti dari, nah, jangan buru-buru, yang kedua dulu. Jadi muridnya bertanya, siapa yang berbuat dosa? Itu pertanyaan daripada murid-murid. Kita adalah murid-murid Tuhan. Jadi wajar kita bertanya yang sama. Orang ini sendiri lahir buta, dia punya dosa. Atau orang tuanya gitu kan. Dan beberapa pendapat menyatakan bayi yang lahir itu udah punya dosa belum? Yakin. Kok lahirnya buta? Nah, kan jadi perdebatan sendiri kan. Nanti selesaiin setelah kita makan-makan ya. Yang ketiga. Ayat ketiga, jawaban daripada Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam, nah, jadi salah nggak bayi yang baru lahir buta? Karena apa? Pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam diri anak tersebut. Jadi kalau kita mengalihkan fokus kita kepada Tuhan, lalu kita mengadakan satu dorongan, harapan yang besar supaya kita melihat Tuhan itu bisa bekerja, pasti kita akan melihat dua sisi yang berbeda. Yang pertama, kenapa sih orang itu sampai mengalami penderitaan, pencobaan? Yang kedua, kenapa Allah itu bisa mengizinkan? Apa sih maksud Allah gitu kan? Nah, ini selalu menjadi misteri dalam kehidupan kita sampai hari ini. Kalau saudara perhatikan dalam kehidupan saudara pasti begitu. Kita udah lakukan yang benar nih. Tapi ternyata ujungnya salah juga, gitu kan? Saat sekarang saya juga menghadapi hal tersebut. Awal Januari, Februari, wah kira-kira nih setelah lama nggak dapat order pekerjaan, akhirnya salah satu TV swasta juga demikian. Pak, kita bikin yuk antena baru, daerahnya Jakarta Timur. Oke, gitu kan, udah di setting, udah dipelajari, dikasih proposal dan segala macam. Akhirnya tibalah pada kesimpulan, oke, kita mulai ya dengan namanya tender, ya masukin. Harga yang paling murah, paling baik itu yang menang gitu kan. Ya. Terus kita tanya juga, pendanaan bagaimana? Oh tenang, bagus kok, kita juga baru mendapatkan dana baru. Waktu itu masih musim sehabis pemilu, November 2024, Januari 2025, masih fresh, masih ada kali duitnya. Lalu setelah selesai bulan April datanglah itu order. Wah senang dong. Mulai pesan ke pabrik dan segala macam. Berharap bahwa adanya down payment bisa langsung terbayar, ya kan? Tapi kalau saudara tahu kesulitan keadaan di negeri ini April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai sekarang yang namanya down payment belum ada. Nah, jadi itulah keadaan kita. Itu dialami oleh TV swasta. Bukan satu, semuanya ternyata begitu. Jadi saudara yang bekerja di media pasti tahu. Ada pengurangan karyawan dan segala macam, seperti itu ya. Nah jadi Tuhan itu bisa saja membuat hal-hal yang tidak enak terjadi dalam kehidupan kita. Bukan karena salah, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam diri orang tersebut. Kadang-kadang kita suka yang namanya keblinger. Dengan pengetahuan yang kita punya, dengan pengalaman yang kita punya, kita selalu menjadi hakim. Ya kan? Apa itu namanya? Menjudge gitu. Judging. Jadi menjadi hakim. Kamu itu salah. Kamu itu punya dosa. Makanya kamu dalam penderitaan. Coba deh kamu berbalik dari jalan kamu, bertobat. Nanti Allah pasti akan memulihkan kehidupan kamu. Contoh tuh kehidupan Ayub. Nah, balik lagi kan ke Ayub. Ayub itu dikatakan orang yang paling menderita dan segala macam, tapi ternyata itu adalah seizin daripada Allah. Di akhir daripada kitab Ayub, di situ disebutkan Ayub dikembalikan
hartanya. Ayub dikembalikan kehidupannya. Semua harta benda yang hilang diganti berapa kali lipat? 2 kali, 3 kali, lebih, 2 ya, 2. Kambing, domba, unta, anak juga. Istrinya disebut gak? Diganti berapa? Pasti kalau yang gak enak dia diem. Ya, jadi seperti itu. Allah tetap memulihkan keadaan seorang yang namanya Ayub. Jadi perjalanannya dari 42 pasal saya simpulkan bahwa Ayub dikatakan di awal seorang yang saleh dan jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Dia diberikan pencobaan penderitaan dikarenakan yang namanya iblis tidak suka, lalu dia menyalahkan Allah. Dia menuduh yang namanya Allah, pasti kamu jagain dia. Allah juga memberikan kesempatan, cobain deh, gak apa-apa. Kejadiannya seperti itu, sampai akhirnya Ayub dipulihkan. Ada teman-temannya, ada Elifas, Bildad, Sofar, dan Elihu. Semuanya punya pendapat yang berbeda-beda. Tetapi diingatkan bahwa segala sesuatu itu terjadi karena ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam diri orang tersebut. Bukan saja di dalam Ayub, tetapi kalau dalam waktu zamannya Yesus juga dihadapkan pertanyaan yang sama. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus bahwa ini ada orang buta, salah siapa gitu kan. Tapi jawaban Yesus adalah bukan salah dia atau bukan salah orang tuanya, tetapi karena ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Nah, jadi pagi hari ini kita tahu bahwa Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan, penyertaan, penyediaan Tuhan juga diberikan secara cuma-cuma kepada kita semua. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Tapi dalam zaman sekarang ini, manusia makin egois. Siapa yang mau bantu saudara yang paling hina? Jarang, ya kan? Kepepet, itu juga kalau di gereja, gitu. Ada. Bantu dong gini-gini, mau gak mau gembala setor juga gitu kan, dibantu. Tapi ya itu, dia melakukan kehendaknya untuk Allah, untuk aku, guru besar. Kita harus ingat, identitas kita adalah anak Tuhan. Peran dan kita adalah harus bisa menyalurkan berkatnya. Kita harus bantu, karena apa? Dikatakan kalau kita bantu, kita sudah melakukannya untuk pekerjaan Allah. Itu yang harus selalu diingat ya. Jadi Tuhan memberikan kita yang namanya pekerjaan, kesehatan dan segala macam untuk kita bisa memberikan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Pemusik boleh maju. Kehidupan kita selalu dipenuhi dengan hal-hal yang baik, saudara. Jadi kita harus bisa yang namanya bersyukur ya. Nah, 2 bulan yang lalu saya sudah sampaikan, bersyukur bukan hanya mengucapkan di mulut, ya bersyukur, tapi kita nggak tahu. Tapi kita harus tahu, bersyukurnya tuh karena apa? Karena Tuhan itu baik, gitu kan? Ayub juga selalu bersyukur, cuman dia dihadapkan oleh hal-hal yang tidak enak dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Sama-sama kita angkat pujian ini. Sama-sama kita katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Renungkan ya saudara ya. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
hiasi dari awal lagi. kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku. Rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama kita katakan dari awal. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara, direnungkan, kita itu ada karena kasih daripada Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, masuk dalam pencobaan, penderitaan, kita tahu bersama-sama bahwa itu adalah rencana Tuhan juga. Jangan pernah menyalahkan Tuhan, tapi berterima kasih. Tuhan itu baik, teramat baik bagi kita, ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih berkat-Mu kehidupan kami. Ajar kami lagi Tuhan untuk bisa lebih peka, lebih peduli akan orang-orang sekitar kami. Kami boleh menjadi teman dan sahabat bagi teman-teman kami, orang yang ada di sekitar kami juga. Tetapi bukan berarti kami menjadi hakim bagi mereka. Tapi biarlah Engkau saja yang menyatakan bahwa Engkau sangat baik, teramat baik bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu sudah berdoa, Tuhan meteraikan sehingga kami semua dalam hidup yang sempurna. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saudara diberkati dengan firman Tuhan, amin. Saatnya kita memberikan persembahan. Kita satu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk taburan firman-Mu. Berkati Bapak Handrianto dan pakai beliau lebih lagi ya Tuhan. Tiba saatnya kami memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang telah memberi. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara. Yang sudah memberi, saya undang bangkit berdiri. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan
Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kebenaran-Mu, firman-Mu sudah diberitakan di tempat ini. Tuhan, berikan kami untuk mengerti, supaya kami lebih memahami Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, kalau itu Kau izinkan kepada kami percaya Engkau terus memberikan kekuatan di dalam setiap kami, supaya kami tetap berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan kami tidak pernah sia-sia, tetapi membawa dampak yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang menyertai kami. Allah yang selalu membuat kami berhasil apapun yang kami lakukan di dalam nama Yesus. Dan kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga urapi hamba-Mu Pak Andrianto Tuhan. Urapi, berikan hikmat, marifat, pengertian yang baru, hikmat yang baru, supaya firman yang disampaikan kepada umat jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu mengerti dan melakukan Tuhan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar. Dan kami percaya Engkau sendiri memberkati hamba-Mu di dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan kami mengucap syukur untuk hamba-hamba yang sudah ambil bagian pada siang hari ini. Dari worship leader, singer, imam-imam musik, diaken, diakonis, pengerja, pendoa syafaat, guru-guru sekolah minggu, berkati pelayanan daripada hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati presiden, wakil, para menteri, DPR, MPR, TNI, Polri-nya. Satukan visi mereka untuk membangun Indonesia, supaya Indonesia ini tetap jaya di dalam nama Yesus. Dan kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan sebentar Tuhan akan berpisah satu dengan yang lain. Pertemukan kami dengan di minggu-minggu yang mendatang penuh dengan kesaksian bahwa nama Tuhan yang begitu luar biasa. Demikian juga Tuhan, sertai kami pulang dan kami percaya malaikat-malaikat-Mu juga menyertai kami. Tibakan di rumah kami dengan baik Tuhan, supaya ada sukacita di dalam kehidupan kami. Demikian juga kami rindu pulang membawa berkat melalui hamba-Mu Bapa. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, dan kita mau pulang dengan membawa berkat yang berlimpah daripada surga, kasihan sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha dan bahkan sampai selamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus Kristus.